Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok ini akan menjelaskan perihal restorasi Meiji. Tetapi sebelum kami mulai pada penjelasan mengenai peristiwa ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yang pertama ada Nurul Aulia Putri, lalu juga saya Surya Perdana Setiawan yang akan bertindak sebagai moderator. Lalu juga ada Muhammad Rizal, lalu juga ada Andi Ahmad dan Firdaus, lalu dan ada Julaiha dan Putri Nawang Wulan. Ya mungkin untuk selanjutnya bisa salah satu teman saya menjelaskan perihal restorasi Meiji. Baik, saya akan melanjutkan bagaimana keadaan awal masa Meiji. Masa Meiji adalah masa di mana kekuasaan kembali jatuh ke tangan kekaisaran setelah runtuhnya kekuasaan Shogun Tokugawa. Pada masa ini, mulai diadakan perubahan besar-besaran terhadap sistem pemerintah Jepang yang dikenal sebagai restorasi Meiji. Pemberontakan total ini akhirnya membawa Jepang ke era teknologi dan industri yang maju hingga sekarang. Restorasi dalam hal ini merupakan pemulihan kekuasaan negara dari shogun kepada kaisar sebagai seorang yang berhak atas kekuasaan baik secara teoritis maupun praktis. Setelah kekaisaran Meiji naik tahta, ibu kota Jepang dipindahkan dari Kyoto ke Edo dan namanya berubah menjadi Tokyo 26 November 1868. Pada 6 April 1868, untuk pertama kalinya dalam sejarah Jepang Meiji Tenno mengangkat Sumpah Setia Charter Oath di hadapan para daimyo dan aristokrat. Charter Oath memiliki 4 asas, yaitu asas musyawarah, asas persatuan, asas keadilan, dan asas pendidikan. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan tadi, yaitu restorasi Meiji. Restorasi Meiji ini merupakan perubahan, pencerahan yang dilakukan pada masa Meiji. Untuk mewujudkan dari restorasi Meiji ini, maka dibentuklah misi Iwakura. Misi Iwakura ini merupakan dikirimnya atau mengirim orang-orang hebat, pejabat atau terpelajar ke Eropa atau negara atau ke Barat untuk mengumpulkan informasi tentang sistem pendidikan, teknologi serta ideologi yang mendasari kemajuan modernisasi Jepang. Misi Iwakura ini dipimpin oleh Iwakura Tomomi, Okubo Toshimichi, Kido Takayoshi, Ito Hirobumi, dan juga Umei Kunipake. Dari misi Iwakura ini, pemerintah Meiji berfokus pada negara Amerika dan Inggris. Kemudian untuk beberapa bidang yang digarap seperti bidang politik. Dalam bidang politik ini, Kaisar Meiji mengadakan hal-hal seperti berpegang teguh pada Charter Oath, yaitu berupa sumpah setia kaisar yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian sistem pemerintahan meniru sistem pemerintahan Barat, dan dibentuknya konstitusi baru yang dipimpin oleh Ito Hirobumi. Kemudian sistem pemerintahan feodal dihapuskan dan kemudian dibentuk menjadi beberapa prefektur. Prefektur ini bisa juga disebut sebagai provinsi kalau di Indonesia. Kemudian juga pemerintah mengizinkannya adanya National Assembly
Kemudian adanya susunan kabinet atau the Council of Minister. Nah, kemudian adalah Brief Council atau DPA yang tugasnya ini sebagai penasihat kaisar. Kemudian itu ada pada bidang ekonomi. Di bidang ekonomi sendiri ini meliputi bidang pertanian, industri, dan juga perdagangan. Nah, di bidang ekonomi ini diterapkannya sebuah kebijakan yang namanya politik dumping. Politik dumping ini merupakan kebijakan yang digunakan untuk menjual produk ke luar negeri dengan harga yang lebih murah daripada di negara sendiri. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh rekan saya Nur Alia Putri. Baiklah, saya akan melanjutkan restorasi Meiji di bidang pendidikan. Jadi sistem pendidikan di Jepang ini meniru sistem pendidikan di Barat. Jadi dasar moral yang dijalankan di semua sekolah adalah Shintoisme dan Buddhisme. Jadi pada tahun 1871 dibentuklah Departemen Pendidikan dan selanjutnya pada tahun 1872 dikeluarkanlah Undang-Undang Pendidikan yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, wajib belajar bagi anak-anak yang telah berumur 6 tahun. Yang kedua, bagi anak-anak yang telah berumur 6-14 tahun dibebaskan dari uang sekolah. Yang ketiga, pendidikan bersifat militeris di asrama maupun di sekolah. Yang keempat, seluruh negara dibagi menjadi 8 daerah pendidikan yang masing-masing dibagi menjadi 32 distrik. Pengiriman pemuda-pemuda Jepang ke luar negeri, pembangunan sekolah diperluas baik negeri maupun swasta. Jadi pada bidang pendidikan ini juga banyak menggunakan guru-guru asing yang umumnya berasal dari Inggris, Amerika, Jerman, Prancis, dan juga Belanda. Kemudian restorasi Meiji di bidang militer. Jadi restorasi tidak hanya dilakukan di bidang politik, ekonomi, maupun pendidikan, tetapi juga dilakukan di bidang militer. Latar belakang Kaisar Meiji mengadakan pembaharuan di bidang militer adalah karena adanya peristiwa Kagoshima, Shikimonoseki, yang telah memperlihatkan bahwa bangsa Jepang memiliki sistem pertahanan yang lemah. Dan adanya desakan yang menghendaki atas kaisar tetap menjadi pemegang kekuasaan tertinggi atas pertahanan negara. Jadi dalam pembaharuan angkatan perang ini mempunyai peranan besar adalah keluarga Chosu dan juga keluarga Satsuma. Jadi keluarga Chosu ini menangani pembaharuan tentara angkatan darat dengan mencontoh Jerman, sedangkan keluarga Satsuma menangani pembaharuan tentara angkatan laut dengan mencontoh Inggris. Jadi bersamaan dengan modernisasi angkatan perang ini dihidupkan kembali ajaran Bushido atau berani mati sebagai jiwa militer. Jepang juga gencar membangun angkatan perangnya. Pada tahun 1872, Jepang menerapkan kewajiban militer bagi laki-laki yang berumur 21 tahun dengan jangka waktu tahun dan diikuti dengan 3 tahun sebagai tentara cadangan. Untuk menunjang hal tersebut, Jepang juga membeli peralatan dan perlengkapan dari negara-negara barat. Selanjutnya penjelasan restorasi Meiji akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, mungkin buat operator bisa dipindah slide-nya. Baik, jadi di sini saya Surya Pradana Setiawan akan turut menjelaskan mengenai penyebab dari peristiwa ini yang sekarang kemudian dikenal oleh nama peristiwa restorasi Meiji. Jadi sebelum terjadinya restorasi Meiji ini, Jepang dapat dikatakan sebagai sebuah negara yang feodal, di mana pemerintahan dikuasai oleh seorang penguasa yang disebut kaisar, lalu juga selain itu dapat disebut pula sebagai shogun. Nah, di sini dalam politik Jepang sebelum masa restorasi Meiji itu
shogun dan juga pejabat yang disebut sebagai daimyo itu memiliki peranan yang bahkan meluas ke berbagai sektor lain seperti ekonomi, sosial politik, dan lain sebagainya. Nah, jadi hubungan dengan dunia barat dengan peradaban Jepang itu baru dimulai pada abad ke-16. Jadi sebelum adanya peristiwa Meiji ini, terdapat sebuah peristiwa yang dapat dikatakan sebagai sebuah titik balik di sekitar pertengahan abad ke-19, di mana adanya kebijakan Sakoku. Lalu juga pada tanggal 31 Maret tahun 1854, tiba sebuah komodor Angkatan Laut Amerika Serikat yang bernama Commodore Matthew C. Perry di Jepang. Jadi si komodor ini kemudian menaiki kapal bertenaga mesin yang dilengkapi oleh perlengkapan yang lebih superior, baik dari segi teknologi maupun juga persenjataan. Nah, di sini juga bisa dilihat gambar dari seorang kaisar atau shogun terakhir dari Jepang sebelum masa restorasi Meiji, yaitu Tokugawa Yoshinobu. Ya, mungkin sekian itu dari penjelasan dari saya. Mungkin bisa dilanjut selanjutnya ke teman saya. Kepada teman saya yang menjelaskan mengenai dampak restorasi Meiji, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, mungkin teman saya itu ada masalah jaringan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai dampak restorasi Meiji. Jadi di bidang politik, restorasi Meiji ini telah menumbangkan pemerintah feodal sejak tahun 1889, yakni dengan terbentuknya konstitusi baru, cara pemerintah Jepang yang demokratis. Kaisar memegang teguh memerintah sesuai kehendak rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Lalu dampak yang kedua di bidang ekonomi, yaitu Jepang terbukti pada akhir abad ke-19 dapat menguasai pasar seluruh Asia, bahkan merupakan saingan berat bagi Eropa dan Amerika. Berkat kemajuan di bidang industri, maka neraca perdagangan menjadi aktif. Selanjutnya, mampu mengubah Jepang dari negara agraris menjadi negara industri. Kemajuan pesat di bidang industri kemudian memicu industrialisasi Jepang dan menyeret Jepang ke kancah peperangan. Hal ini berarti Jepang menjalankan politik imperialisme. Lalu di bidang pendidikan, jadi Jepang memiliki prestasi yang sangat mengagumkan dalam hal pendidikan. Ia merupakan negara pertama di Asia yang bebas buta huruf, bahkan Jepang menjadi pelopor bagi Asia dalam usaha memusat pendidikan. Kemajuan pendidikan menjadi pondasi bagi pembangunan ke arah negara modern. Lalu yang terakhir ada di bidang angkatan perang. Jadi Jepang itu mempunyai angkatan perang yang dilakukan. Hal ini terbukti pada setiap peperangan yang dilakukan Jepang. Dengan kemenangan yang gemilang, baik melawan negara Asia maupun negara Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai dampak restorasi Meiji. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih dari teman saya yang telah menjelaskan mengenai dampak restorasi Meiji. Jadi sebelumnya mohon maaf karena tadi salah satu teman dari kami berhalangan teknis, yaitu koneksi jaringannya kurang stabil. Jadi
itulah penjelasan dari kami mengenai restorasi Meiji. Tadi telah dijelaskan pula dari apa pengertiannya, lalu juga dampak-dampaknya, penyebab, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan restorasi Meiji. Jadi demikianlah dari kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.